PKN adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. PKN memiliki perbedaan dengan mata pelajaran yang lainnya dalam segi objek kajian karena setiap ilmu memiliki objek kajian masing-masing yang berbeda. PKN mempelajari tentang nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila dan nilai-nilai kewarganegaraan yang ada di negara Indonesia. Sesuai dengan objek kajian, maka tujuan dari mempelajari mata pelajaran PKN adalah bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila, bertujuan untuk melahirkan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, bertujuan untuk membantu proses pemahaman tentang arti sebenarnya dari Pancasila, bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa kebanggaan sebagai warga Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa, bertujuan untuk membantu menumbuhkan suatu rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Secara harfiah memiliki arti perantara. Dalam hal ini, perantara yang dimaksud adalah adanya perantara antara sumber informasi atau pesan dan adanya penerima pesan atau informasi. Selanjutnya, perbedaan media pembelajaran PPKN dengan pembelajaran lainnya terletak pada fokusnya yang khusus pada materi-materi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan kewarganegaraan. Media pembelajaran PPKN dapat dirancang untuk mendukung pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar negara dan hak dan kewajiban warga negara serta nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi landasan negara. Selanjutnya ada media pembelajaran yang dibuat oleh kelompok kami bernama Kervanla yang merupakan kepanjangan dari Kereta Pancasila. Kervanla merupakan sebuah media pembelajaran yang berbentuk kereta api dengan 5 gerbong yang masing-masing gerbongnya melambangkan masing-masing sila Pancasila. Kervanla juga dilengkapi dengan kartu gambar yang berisi gambar implementasi dari masing-masing sila Pancasila yang sudah disesuaikan dengan materi tematik kelas 6 SD tema 1. Filosofi pada media ini adalah yang pertama, 5 gerbong kereta yang saling berkaitan dan berwarna merah putih melambangkan bangsa Indonesia yang bersatu dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, panjang gerbong yakni 10 cm dengan lebar 7 cm yang dimana apabila dijumlahkan menjadi angka 17 yang melambangkan tanggal kemerdekaan, dan tinggi gerbong 8 cm yang melambangkan bulan kemerdekaan, sehingga melambangkan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Yang ketiga, kepala kereta yang berwarna biru dan hijau melambangkan bumi, yang artinya di era globalisasi dunia kita harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Cara pemakaian adalah dengan meminta peserta didik untuk mencocokkan antara kegiatan di kartu gambar dengan implementasi dari masing-masing gerbong Pancasila. Saya akan menjelaskan apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Model pembelajaran memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih model pembelajaran untuk mapel PKN. Antara lain, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Model pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, materi pembelajaran. Model pembelajaran dipilih harus sesuai dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, ada karakter siswa. Model pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik siswa yang akan belajar. Yang keempat, ada fasilitas dan sumber belajar. Model pembelajaran yang dipilih harus dapat dilaksanakan dengan ketersediaan fasilitas dan sumber belajar yang ada.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doa ini akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Jadi kepada Ketua Kelas silakan untuk memimpin doa. Muhammad Dafa, Muhammad Gibran, yang anak-anak lihat hari ini kira-kira kita belajar tentang apa? Pancasila, yang lain tentang? Ada Pancasila juga, yang lain? Pancasila, ya betul sekali. Jadi kita hari ini akan belajar tentang Pancasila. Nah, yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu nanti Bapak akan menunjukkan video tentang sila keempat ini, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Jadi mohon disimak videonya ya. Sangat bermusyawarah. 3. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Selalu mengutamakan kepentingan bersama, baik itu untuk sesama masyarakat, bangsa, atau negara. 5. Ikut menyampaikan pendapat kalau sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Itulah makna sila kelima Pancasila dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tentang musyawarah. Yang artinya ketika bermusyawarah nanti anak-anak diharapkan untuk dapat menyuarakan pendapatnya. Jadi jangan dipendam. Ketika ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan. Karena kita di sini forumnya atau lingkupnya itu bersifat terbuka. Artinya menerima pendapat satu sama lain. Ya. Dari video tadi, apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan tentang Pancasila yang keempat ini? Kira-kira ada yang ditanyakan? Bapak beri waktu 1 menit, silakan untuk menyiapkan pertanyaannya. Silakan. Karena kita sudah mengetahui apa itu sila keempat dan contoh-contohnya, maka Bapak akan membentuk kelompok yang nantinya kelompok ini terbagi menjadi 2 orang. Ya, 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dalam kelompok tersebut. Karena jumlah perempuannya lebih sedikit daripada laki-lakinya, nanti kemungkinan di suatu kelompok ada 2 orang laki-laki tanpa perempuannya. Ya, karena menyesuaikan dengan jumlah kita di kelas ini. Tapi sebelum kita berbagi kelompok, kita lebih baiknya ice breaking terlebih dahulu. Teman-teman semuanya. Silakan berunding jawabnya. Jangan tunjuk-tunjuk, tapi berkelompok. Untuk nama kelompoknya sesuaikan dengan nomor.
Benar. Oke, itu yang pertama. Contoh pertama. Yang kedua. Ketua kelas di lingkungan sekolah. Oke, itu contoh kedua. Contoh ketiga. Ketua di lingkungan masyarakat. Kurang lebih ya jawabannya sama kelompok-kelompok sebelumnya. Berarti benar. Berikan tepuk tangan. Oke, karena tadi benar, jadi dapat hadiah. Mewakili kawan-kawan kakak mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua atas kerjasamanya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.